Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Syukur merupakan alat tolak ukur. Apakah iman seseorang sudah mulai luntur atau bahkan malah hancur? Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Sang Pengatur yang telah memberikan kita tubuh indah dan teratur. Sholawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Globalisasi informasi dan informasi yang global pada satu sisi melahirkan nilai-nilai positif. Namun, di sisi lain, globalisasi informasi ternyata telah menggusur nilai-nilai suatu agama, ideologi suatu negara, bahkan mampu menggeser tradisi-tradisi suatu bangsa. Globalisasi telah membawa perubahan besar pada setiap individu, khususnya bagi para remaja dan pemuda, tentang persamaan gaya hidup, terutama food, fashion, dan fun. Hadirin, kenyataan yang kita hadapi saat ini yang terjadi para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, banyak di antara mereka kini terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Banyak di antara mereka yang membantah perintah orang tua. Berkenaan dengan para remaja dan pemuda selaku generasi bangsa dan dambaan orang tua, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan dan bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai bekal para remaja dan pemuda kelak dalam melanjutkan estafet perjuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang remaja muslim milenial dambaan orang tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita perhatikan dengan saksama keadaan para remaja dan pemuda kita pada saat ini, akan kita dapatkan bahwa telah banyak di antara kita kini terjerumus dan terlena dengan keindahan dunia yang sangat menipu. Terbukti hadirin, banyak para generasi muda kita lebih memilih berada di diskotik-diskotik, bar-bar, klub-klub malam, bioskop-bioskop, daripada mereka berada di masjid-masjid, musola-musola, surau-surau untuk menimba ilmu-ilmu agama dalam suatu majelis taklim. Yang lebih mengenaskan bahkan memilukan, banyak para generasi muda enggan menuruti perintah orang tua. Banyak di antara mereka yang membantah perintah orang tua. Padahal hadirin, di dalam Al-Quran surat Al-Luqman Allah menegaskan, wala taqullahuma uffin,
yang artinya janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Sahabat dai-daiyah yang berbahagia, sebagai remaja dan pemuda, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam tradisi-tradisi negatif yang diperagakan oleh bangsa Barat. Sebab bangsa kita, Indonesia, dan kedua orang tua kita mengidam-idamkan remaja dan putra-putrinya yang sanggup meneruskan perjuangan pembangunan bangsa dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, wahai para generasi muda, mari kita hiasi diri kita dengan benteng iman dan takwa, taat kepada ajaran Allah yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal akhir unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.